Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-odok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading touchscreen. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Fauzan yang berada di Poncol Jaya, Mampang, Jakarta Selatan. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Fauzan yang berada di Mampang, Jakarta Selatan, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini untuk board displaynya seperti ini ya teman-teman. Nampaknya board display ini masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya ini adalah board power supply-nya, dan nampaknya untuk board power supply-nya ini pun sama, masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Di paket pengiriman ini beliau tidak mengirimkan kabel bodinya, yaitu kabel untuk komunikasi antara board power supply-nya dengan board display-nya di sini. Tentunya untuk mencobanya di sini akan saya gunakan kabel universal punya saya, dan selanjutnya saya akan assembling untuk modul mesin cucinya. Kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Oke teman-teman, untuk kabel komunikasi antara board power supply dengan board display-nya untuk kali ini saya sudah hubungkan seperti ini. Selanjutnya di sini harus kita pasang untuk jumpernya, dan untuk koneksi input AC 220 saya pasang seperti ini. Untuk skematik komunikasi antara board power supply dengan board display-nya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya setelah semuanya terkoneksi, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, seperti ini teman-teman. Nampaknya untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Untuk kali ini mati, dan kembali saya tekan tombol powernya. Nah, seperti itu. Saya biarkan mati, selanjutnya saya tekan kembali, hidup kembali, dan mati lagi. Untuk indikator yang standby tersebut itu adalah normal, dan dari hasil percobaan ini saya prediksikan untuk tegangan saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya akan saya coba lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini, dan untuk prosesnya saya akan skip karena durasi. Setelah mendapatkan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya sudah lakukan pengecekan komponen di area board display-nya. Nah, di sini untuk board display saya sudah bongkar. Untuk lampu LED yang ada di sini semuanya normal-normal saja. Di situ saya sudah lakukan penyuntikan tegangan di awal, dan semuanya hidup normal. Lanjut saya lakukan pengecekan di switch-nya ini, tombol power dan tombol start-nya ini pun tidak ada masalah. Lanjut saya lakukan pengecekan di board display yang sini, ini pun saya tidak menemukan adanya komponen yang bermasalah, semuanya baik-baik saja. Selanjutnya saya fokus di board power supply-nya. Nah, di beberapa test point saya sudah cewak untuk jailnya, karena memang agar lebih mudah untuk melakukan penusukan dalam pengecekan tegangan-tegangan. Selanjutnya saya pun membongkar bagian bawahnya untuk menelusuri jalur-jalurnya. Di langkah awal saya sudah lakukan pergantian untuk kristal yang di sini teman-teman. Nah, di situ kristal 10 MHz saya sudah lakukan pergantian. Lanjut saya lakukan pergantian juga untuk transistor reset-nya ini. Tapi ini semua tidak membuahkan hasil teman-teman.
Selanjutnya saya lakukan pengecekan di jalur 5 volt, yaitu jalur untuk mensuplai IC Micom-nya. Dan di sini saya menemukan jalur 5 volt tersebut itu setengah short, dalam arti tidak short mutlak terhubung, tapi tegangan yang mengalir ke IC Micom di sini tuh jadi ngedrop. Yang awalnya tegangan 5 volt itu disuplai dari IC regulator 7805 yang di sini, selanjutnya melalui IC SMD yang di sini, IC switch, dan dari sini langsung menuju ke transistor reset. Selanjutnya dari transistor reset menuju ke IC Micom-nya, dan jalur itu terukur ngedrop untuk tegangannya. Coba kita lakukan pengetesan biar teman-teman lebih memahami apa yang saya sampaikan. Di startup awal saat pertama kali saya colokkan untuk indikator di sini tuh bisa hidup ya, karena menurut analisa saya saat pertama kali dicolokkan untuk body display ini sudah memberikan feedback ke power supply-nya ditandai dengan nyalanya lampu yang di situ, dan 5 volt itu sudah mensuplai ke IC Micom-nya. Setelah sekian detik terdeteksi adanya short, untuk IC switch yang di sini tuh memproteksikan diri untuk VCC 5 volt itu langsung di cut off. Coba kita lakukan pengetesan kembali, saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya langsung nyala ya teman-teman. Seperti itu normal, dan untuk tegangan di sini 5 voltnya hadir. Selanjutnya 5 volt ini, nah bisa teman-teman lihat untuk 5 voltnya langsung mati kembali. Dan untuk output dari sini itu masih hadir. Selanjutnya 5 volt itu masuk ke IC regulator di sini, IC switch. Nah, di sini untuk test point outputnya tuh di sini, dan ini sudah ngedrop menjadi 0,06. Kalau saya tekan tombol powernya terukur 4,9. Nah, seperti itu. Tapi hilang kembali ya karena memang protect. Saya cabut dulu. Untuk test point 5 volt tersebut dari output IC switch yang di sini, itu test point-nya di sini untuk outputnya. Selanjutnya dari test point tersebut itu masuk ke transistor reset yang di sini. Nah, ini adalah output dari IC reset yang di sini. Kemudian dari sini ditransfer ke IC Micom-nya. Kalau saya suntik paksa untuk 5 voltnya untuk mensuplai IC Micom-nya ini, yang terjadi IC Micom itu akan panas. Dan coba di sini akan saya suntik tegangan. Di situ saya gunakan tegangan 4,7 volt. Untuk output dari power supply variable saya set di 4,7 saja biar lebih aman, dan coba saya suntikkan di output dari IC switch-nya yang di sini untuk outputnya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman, dan bisa teman-teman lihat untuk ampernya itu terbaca 0,973 ampere, hampir 1 ampere. Dan kalau saya tahan seperti ini, kita tunggu sesaat. Nah, untuk IC ini tuh panas teman-teman. Nah, untuk IC Micom-nya itu panas karena memang kita paksa hidup. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk IC Micom-nya itu memang bermasalah, dan untuk kali ini tentunya saya tidak bisa lanjut. Tapi apapun itu, hal ini saya sampaikan biar bisa menjadi catatan buat kita semua. Barangkali dari teman-teman sekalian itu menemukan kasus yang sama untuk tipe yang sama. Dan untuk kasus seperti ini saya sudah menemukan 2 kali untuk tipe ini. Jadi bisa dijadikan note teman-teman sekalian. Dari sekian proses untuk kali ini saya tentunya tidak bisa lanjut karena kerusakan memang di IC Micom yang ada di power supply-nya. Dan untuk lanjutannya tentunya saya akan komunikasikan dengan subscriber saya apakah beliau mau lanjut untuk ganti buat power supply-nya ini, karena memang harganya tuh lumayan mahal ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman beli informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.